Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektornya properti yang sudah lama saya tidak analisa. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSD, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, kedelapan Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 MDLN, ke-11 Homi, ke-12 Fani, dan terakhir DILD. Langsung saja ke saham pertama, ada BES yang ditutup dari 136 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, langsung saja katanya BES kayaknya melawan ya. Sepertinya mempertahankan supportnya 135. Tapi kondisi seperti ini ya, Bapak Ibu tuh pakai aja sekalian support 2-nya ini. Untuk konfirmasinya 127, tinggalin tutup di bawah itu ya. Kalau minat ya, nih 6% dengan reward 11%, ratio reward 1 banding hampir 2. Ya udah nekat aja. Ini kelihatan kan mulai konsol walaupun memang candlenya belum oke. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi volumenya kecil, nggak nyampe setengah. Mestinya minggu ini rebound. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau nunggu di bawah juga boleh. Karena support kuatnya itu 130 untuk BES. Kalau menurut saya sih ada peluang mencoba rebound minggu ini. Kalau ditarik tren dari bawahnya ini sudah patah nih ya kan. Udah di breakout dan tinggal nunggu break 140, siap-siap EMA 200 155 untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PLN yang ditutup dari 127, terkoreksi 1,55%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya APLN di distribusi. Langsung saja katanya APLN skip aja dulu ya. Nih lihat buangannya cukup besar 10%, langsung dibuang, jebol support 2. Dan ya sekarang dia di area support 125. Tapi lebih baik jangan dulu lah daripada maksa kan. Mending saham sektor teh. Sektor teh menarik diperhatikan minggu ini ya. Daripada APLN dipaksa masuk walaupun di bottom belum tentu naik. Ya apalagi turunannya tajam beberapa minggu yang lalu. Mending sektor teh dulu ya. Tapi disclaimer, itu ada Goto, Buka itu menarik. WRG kurang belum ya. Arto, sektor teh bank digitalnya menarik juga di atas 2000. Itu daripada APLN ya. Nantilah tunggu kalau memang ada bagus candlenya udah mulai oke, baru entry. Lagi kayak gini nih jangan dulu. Kalau misalnya dia mau membentuk pola dead cat bond ataupun mencoba naik, mestinya sih minggu ini bisa mencoba rebound juga. Cuman ya belum pasti ya bagaimana strategi Bapak Ibu. Ada neckline cup and handle-nya. Turun ini ya lebih dari 120 turunannya. Ya dalam tuh. Bisa ke 108. 108 arahnya. Jadi lebih ke wait and see aja dulu untuk APLN-nya. Nyangkut gimana? Ya Bapak Ibu hot aja, kalau nggak tega cut loss. Kalau bingung cara press down, bisa tonton video komunitas Bernet Trader di YouTube, pilih yang Pro Trader. Ya di situ ada caranya, dan juga ada saham-saham yang Bapak Ibu bisa beli 2 minggu ke depan sampai Desember ya. Saham-saham yang menarik bisa diperhatikan. Bapak Ibu pilih aja dari awal bulan November kemarin. Jadi ada 2 video dan ada sekitar 10 saham yang menarik Bapak Ibu perhatikan. Ada beberapa yang sudah naik tinggi dan ada beberapa yang belum. Dan juga ada yang kalau nggak salah ada 1-2 yang cut loss juga ya. Namanya trading kan, tapi ya kita lihat aja. Bapak Ibu lihat aja situ ya, lebih menarik menurut saya. Seperti itu ya. Untuk APLN lebih ke wait and see aja dulu walaupun memang disupport. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ASRI yang ditutup dari 163, terkoreksi 1,21%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibakar semuanya ASRI di distribusi. Langsung saja katanya ASRI belum dulu juga, lebih ke wait and see. Kalau saya sih beli ASRI ini mending saya tunggu di atas saja. Kalau dia kembali ke atas 170 baru 170 di atas EMA 200-nya baru saya beli. Ya, karena mau ke 200 ya harus lewat 170. Mending nunggu konfirmasi dia sudah membentuk higher high kan, sudah breakout, baru beli. Risknya kecil. Kalau dia false, jual. Gitu aja. Ya, seperti itu saya biasanya. Tapi ya nggak harus sama. Kalau mau beli di 160 karena mepet support, sini juga boleh. Mau stop loss jebol support, baru stop loss juga boleh. Ya, kalaupun mau nggak pakai stop loss, mau average down juga boleh ya. Di market nih ya terserah yang punya duit. Mau seperti apa sahamnya, mau dijual dulu kah, mau di hold kah sampai profit ya. Jadi nggak ada ilmu yang pasti yang paling mana yang bener ya. Tapi memang kalau mau sebagai trader yang mau pertumbuhan portfolionya bertumbuh dan nggak sering mengkoleksi saham nyangkut, ya mestinya belajar dan ya disiplin stop loss. Nggak ada cara lain. Karena saya sudah dari awal, dari pemula sampai sekarang masih belajar juga. Ya memang paling berat itu stop loss. Tapi kalau sudah disiplin, sistem tradingnya bagus, selamat. Pasti
fight, pasti bertahan di market. Karena kita nggak bisa menghindar, namanya stop loss tuh pasti ada. Karena kita nggak bisa mengendalikan market. Ada aja nanti market yang tiba-tiba balik arah, ya harus stop loss dulu. Tapi ya tadi, kalau sudah oke, analisanya, trading plan-nya, sistem tradingnya oke, pasti bisa balikinnya lagi. Seperti itu. Kuncinya ya tadi, disiplin aja dulu stop loss. Memang berat, itu musuh terbesar trader, dirinya sendiri. Nggak mau cut loss. Semua hampir, ya kalau menurut saya. Apalagi kalau baru-baru awal, itu 99% biasanya sudah dipastikan nggak tega cut loss. Saya juga kalau saham-saham big cap ya fundamental bagus tuh rasanya nggak pengen cut loss karena tahu fundamental, tapi ya karena takut nggak muter uangnya di situ lama, ya saya tetap disiplin aja ya, bisa kok cari gantinya ya, seperti itu. Untuk ASRI kalau mau beli support boleh, kalau mau tembus SMA 200-nya belum beri juga boleh. Atur bagaimana strategi masing-masing. Seperti untuk ASRI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di 1015, terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya BSDE diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ketentuannya BSDE ya, ini saham properti yang cukup bagus kalau menurut saya ya. Risknya kecil nih, jebol 1000 jual aja, paling 4%. Udah nekat aja walaupun gagal menembus EMA 200-nya, tapi polanya bagus koreksinya. Bisa 3 black row nih, bisa jadi besok mungkin satu candle lagi koreksi, bisa jadi doji atau langsung hijau besok. Kita lihat ya besok Senin. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya volume biasa aja, kering, kecil. Jadi menurut saya aman. Untuk BSDE di atas 1000 sih aman. Gagal jual, gitu aja ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kalau Bapak Ibu perhatikan, BSDE itu beberapa kali jebol support, tapi esokannya langsung di cover dengan candle hijau. Setiap dia jebol support, cover. Nih, kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi oke, nggak harusnya bagus, tapi disclaimer, targetnya mana nih? Kalau benar ini bisa jadi pola important holder, tapi biasanya kalau sudah saya gambar seperti ini tiba-tiba gagal aja kalau seperti apa ya, lupa sahamnya nih. Neckline-nya ada di 1100, tembus itu siap-siap uptrend lanjutan, targetnya minimal 1200 sampai 1250. Jadi ada potensi upset ya. Kalau dari 1100 itu 8 sampai 10% masih bisa. Kalau ditarik dari tren semenjak Agustus 2023, nah memang harus mematahkan tren downtrendnya, berarti 1100 tembus baru uptrend. Ya ini kondisinya, ini sudah terjadi kan soldernya sebelah sini. Nah ini harus jadi swing low. Kalau benar ini swing low, minggu kemarin koreksi biasa, harusnya minggu ini mulai ada candle hijau ya, yang pastinya nggak jebol 980 untuk BSDE. Tapi ini disclaimer, ini baru analisa, bisa aja meleset kan. Sering juga analisanya yang salah. Yang namanya analisa ya analisa, ada yang meleset ya, seperti itu. Untuk BSDE, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 1105, terkoreksi 2,21%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya CTRA ada distribusi. Langsung saja katakannya CTRA juga bagus. Dia berhasil menembus pola konsolidasinya. Supportnya sekarang itu bisa pakai berapa nih? 1080. Ini tutup aja udah selesai karena berhasil di breakout. Nah ini bisa jadi support 1090, 1070. Nah ini ya, ini harusnya jadi swing low, jadi kemungkinan satu candle lagi koreksi dan bisa rebound lagi kalau memang arahnya atas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang ekor masih panjang, berarti seller masih banyak muncul. Tapi kalau dilihat nih ya adalah peluang ya, yang penting jangan turun di bawah 1070 dulu untuk tren jangka pendeknya seminggu ke depan. Untuk CTRA langsung saja ke subsnya. Seperti untuk CTRA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 169 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar sebenarnya Demas didistribusi. Langsung saja ke teknikannya, untuk Demas belum menarik ya. Apalagi lagi terus membentuk lower low, lebih ke wait and see aja dulu kalau Demas ya. Karena masih berpeluang bisa turun, tapi kalau Bapak Ibu tetap nekat ya coba ambil aja di 168, 169. Mau pakai stop loss di 167, 166 kan 2% aja lossnya kalau minat ya. Tapi kondisi seperti ini mending tadi BSDE, SMRA atau CTRA. Nah itu P1 juga kalau mau daripada Demas. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di harga 85, terkoreksi 2,29%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya LPKR didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, LPKR belum menarik juga ya, skip aja dulu. Di bawah 90 belum, mending tunggu atas dia 90 atau sekalian di 80, nawar di bawah sekalian aja. Memang belum pasti turun
Kalau kondisi seperti ini saya lebih baik nunggu di atas ya. Karena dia mau ke 100 ya harus lewat 90 juga kan. Mending beli atas biarpun ketinggalan sedikit tapi lebih aman, lebih konfirmasi karena dia kuat naik. Nah, kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Apakah dia kuat naik? Kalau kuat beli, kalau enggak ya wait and see. Daripada dibawa turun ke 80 kan. Seperti itu. Untuk LPKR lebih ke wait and see dulu. Harga sekarang memang lagi konsolidasi untuk LPKR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di 410, terkoreksi 1,91%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya P1 diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya P1 false break juga ya. Kondisi seperti ini kalau Bapak Ibu mau pakai 394 boleh. Pokoknya kalau sampai dia membentuk lower low yang mungkin gak akan kejadian. Kalau menurut saya kemungkinan besar tetap mempertahankan 400-nya dan dia siap-siap nge-swing atas lagi 420 akan ditembusnya juga. Semoga minggu ini atau minggu depan. Pokoknya kalau nekat beli harga sekarang ya 390 jual. Ya 5% lah dengan reward minimal 4% tapi jauh naik dia nih bahkan ke 500 peluang besar. Kalau memang tembus 420 430-nya 500 arahnya nih. Potensi upside 21% untuk P1. Asalkan naik dulu dia minggu ini ke atas 420 minimalnya untuk P1. Tapi ini disclaimer baru analisa, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di 570 terkoreksi 2,56%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya SMRA didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, SMRA juga cukup aman. Mestinya nggak turun di bawah 560 ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai aja swing low-nya 550, harusnya sih aman. Bisa jadi ini nanti pola imparted holder. Nah, seperti ini ya, neckline-nya 600 tembus siap-siap uptrend. Bahkan targetnya bisa 720, bisa potensi upside 20% lagi naiknya. Kalau dia tembus 600-nya minggu ini atau minggu depan, kalau memang ISG bullish dan memang banyak prediksi analis kalau sektor properti itu akan manggung nanti di 2024. Karena kemungkinan besar analisanya kan The Fed dan juga BI mungkin akan menurunkan suku bunga karena nggak mungkin terus naikkan, jadi ada menahan bahkan turun. Nah di situ kesempatan saham-saham properti kembali manggung ya, ada saatnya nanti ya. Sekarang lah Bapak Ibu kalau mau beli ya, tapi disclaimer dan sabar menunggu itu aja kalau yang mau seperti itu. Tapi kalau yang mau trading jangka pendek ya boleh juga. Kalau kondisi seperti ini ya mestinya nggak turun di bawah 550, itu aja untuk SMRA. Ya, seperti itu SMRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDLN yang ditutup 366 terkoreksi 2,94%. Kalau dilihat dari transaksi asing gak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker semuanya MDLN itu hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Likuiditas juga tipis mending jangan dulu ya. Langsung saja ke teknikalnya. Waduh, ya 60 memang support, cuman skip aja lah, jangan terlalu dipaksa kondisi seperti ini. Belum ada buying power juga, belum menarik juga. Jadi lebih ke kalau MDLN ini nggak tahu ya, saya juga kurang tahu fundamentalnya seperti apa, nggak pernah lirik juga, nggak pernah kulik. Tapi kalau secara teknikal ya walaupun disupport sepertinya kurang menarik ya menurut saya, pandangan saya. Tapi bisa beda dengan pandangan yang lain ya, karena ya itu tergantung mata melihatkan keseringannya. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda analisanya ya, walaupun memang mungkin sama area-area support, tapi ya itu beda analisanya apakah bisa beli atau enggak. Kan setiap orang tuh beda-beda. Kalau menurut saya sih enggak dulu lah kalau untuk MDLN ya, lebih ke wait and see aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Homi yang ditutup di harga 296 menguat 2,06%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibakar semuanya Homi diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Homi volume meningkat tapi polanya kurang bagus ya. Broker summary-nya juga ya memang ada akumulasi, tapi broker retail YP, CCPD. Jadi untuk Homi wait and see aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu tetap maksa 286, tinggalin aja kalau dia jebol itu. Ini kan lagi konsol, harusnya konsolnya naik. Kalau dia tiba-tiba dibuang seperti ini, candle merah, ya udah jual aja. Lebih bagus nggak beli, gitu aja ya untuk Homi saat ini. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Pani yang ditutup di harga 4.150 terkoreksi 0,24%. Kalau dilihat data sesi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Pani didistribusi.
Langsung saja ke teknikalnya, Pani belum menarik, kayaknya masih jualan ya. Tapi ya sekarang tuh yang penting di atas 4.000 sih masih aman. Kalau jebol 4.000 minggu ini bisa konfirmasi pola cup and handle atau head and shoulder. Kan ada gambarannya seperti ini. Nah, ini head and shouldernya bisa seperti ini, atau cup handle bisa seperti ini ya. Pokoknya neckline-nya 4.000 itu gagal bertanda atas itu melorot makin dalam, bisa jadi ini mulai distribusi karena Pani itu udah naik cukup signifikan, bahkan dari 1.300 di tahun 2003 itu dari 1.000 dan naik ke 5.000. Nah, bagger berapa kali ini dia? Lebih dari hampir 300%. Ya, mungkin sudah saatnya koreksi lah ya. Jadi lebih ke wait and see lah kalau untuk Pani. Takutnya sih ya jebol juga 4.000. Hati-hati kalau jebol 4.000 untuk Pani. Langsung saja ke saham selanjutnya ada DLD yang ditutup di harga 188, terkoreksi 2,08%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya DLD diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, DLD belum menarik. Supportnya 180. Kalau Bapak Ibu mau ya silakan. Kalau enggak ya udah jangan dulu aja. Mendingan ya tunggu dia balik ke atas 200 atau nggak beli. Menurut saya seperti itu aja untuk DLD. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau pengen niat ya pokoknya 180 harus dijaga oleh DLD. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Bapak yang ditutup terkoreksi 3,22% ke harga 60. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di semuanya Bapak didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, Bapak ini salah satu saham influencer ya yang suka gorengnya. Kalau Bapak Ibu yang sering lihat Instagram tuh ya tahulah orangnya ya. Jadi kalau untuk Bapak belum lah. Karena ini saham naik kalau ada dimampirin bandarnya. Kalau bandarnya lagi goreng naik, kalau enggak ya enggak kemana-mana. Seperti itu ya. Kalau menurut saya skip aja untuk Bapak belum menarik. Ini cocoknya di scalping. Kalau ada momentum, ada buying power ikut masuk. Kalau dia jualan juga. Seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel ternyata ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.